Indonesia kelas 1 SD Abata Islamic School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Bertemu kembali dengan Ustazah Yanti. Yuk kita baca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, tema kita pada hari ini yaitu tema 8, yaitu peristiwa alam. Apakah kamu sudah memegang buku tema 8-nya? Alhamdulillah ya, sudah banyak teman yang mengambil buku tema 8 ke sekolah. Jadi, peristiwa alam adalah segala peristiwa yang terjadi pada alam dan disebabkan karena proses perubahan alam tersebut. Contohnya, yaitu peristiwa siang dan malam, musim kemarau, musim penghujan, dan bencana alam lainnya. Jadi bisa kita langsung lihat di sekitar kita. Coba cuacamu hari ini di rumahmu bagaimana? Panas atau hujan? Ya, alhamdulillah ya, cerah. Adapun subtemanya pada pekan ini yaitu subtema 1 tentang peristiwa siang dan malam. Bahwasanya Tuhan menciptakan siang dan malam. Saat siang matahari bersinar cerah. Allah memberikan matahari ketika siang hari. Matahari adalah lampu yang Allah ciptakan untuk dunia ini, sehingga dunia ini tidak gelap ketika ada matahari. Pohon-pohon melambai tertiup angin. Allah juga menciptakan angin. Udara siang hari terasa panas saat malam matahari terbenam. Jadi ketika malam mataharinya tidak terlihat ya teman-teman. Udara malam hari terasa lebih sejuk. Coba bayangkan, coba rasakan bagaimana udara siang dan malam hari. Berbeda bukan? Itu adalah peristiwa antara siang dan malam. Adapun lagu temanya pada pekan ini sebagai berikut. Yuk kita nyanyi sama-sama dengan nada lagu ataupun judul lagu Matahari Terbenam. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kukuk, 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 kukuruyuk. Kukuk, 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 kukuk. Tepuk tangan untuk semuanya yang ikut bernyanyi. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Alhamdulillah, tema kita pada pekan ini kita ke tema yang terbaru, yaitu kosakata peristiwa siang dan malam. Jadi hari ini kita akan menambah kosakata kita lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada kosakata apa ya ketika waktu siang dan malam? Yuk kita simak bersama. Teman-teman, simaklah cerita berikut ini. Hari Sabtu, Udin ingin mengunjungi nenek. Udin mengajak Edo dan Beni. Rumah nenek berada di pinggir kota. Suasana di sana sangat nyaman. Mereka akan menginap semalam di sana, menikmati udara sejuk pegunungan, bermain di pinggir sawah, menikmati hangatnya sinar mentari, memandangi langit yang bertaburan bintang. Sungguh senang menginap di rumah nenek. Wah, indah sekali ya ceritanya dan pemandangan yang disampaikan. Kemudian matahari mulai terbenam.
tandanya hari mulai malam. Saat malam hari kita berada di rumah. Kita berkumpul bersama keluarga. Nenek ingin membacakan cerita. Membaca cerita sambil mendendangkan lagu. Udin, Beni, dan Edo tak sabar mendengarkan. Mereka duduk di teras rumah. Bintang dan bulan tampak terang di langit. Suasana malam terasa lebih sepi. Nenek mulai bercerita dan mendendangkan lagu. Masya Allah ya, indah sekali ketika ayah ibu kita ataupun nenek kakek kita membacakan cerita menjelang malam hari. Nah, cerita ini teman-teman bisa baca dengan jelas di buku tema 8 ya. Coba dibuka-buka. Di sana ada cerita yang Ustazah tampilkan ini. Nah, dari cerita tersebut kita bisa banyak menemukan kosakata ya tentang peristiwa siang dan malam. Tadi ceritanya cukup panjang, berarti kita menemukan banyak kosakata. Berikut ini contohnya kosakata yang mungkin teman-teman baru dengar atau asing terdengarnya. Yang pertama, matahari terbenam. Ada yang tahu apa artinya? Nah, terbenam artinya tenggelam atau hilang. Jadi mataharinya mulai hilang, terbenam. Kemudian bintang. Ada yang tahu bintang apa? Betul, biasanya muncul ketika malam hari seperti kelap-kelip ya, bersinar. Lalu bulan. Nah, ini pasti teman-teman sudah tahu. Biasanya juga muncul bersama dengan bintang ketika malam hari. Lalu kosakata selanjutnya yang ada di bacaan tadi yaitu sinar mentari. Ada yang tahu artinya apa? Ya, sinar mentari adalah cahaya matahari. Ya. Oke, itu kosakatanya dan masih banyak lagi kosakata yang teman-teman dapatkan dari cerita tadi ya teman-teman. Jadi, kosakata peristiwa siang dan malam adalah kumpulan kata yang digunakan untuk menyusun kalimat pada saat siang dan malam. Terkadang orang tua kita ataupun orang dewasa mengucapkan suatu kosakata di waktu-waktu tertentu. Kadang kita bingung itu artinya apa ya. Nah, teman-teman boleh bertanya kepada orang yang di samping sehingga kamu mengetahui artinya dan bisa mencoba menggunakannya. Akhirnya kamu bertambah kosakatanya dan berbicara lebih jelas dan lebih lancar lagi dengan banyaknya kosakata yang kamu miliki. Oke. Dalam pertemuan ini, Ustazah Yanti ingin memperkenalkan tentang huruf tegak bersambung, ya. Nah, ini adalah materi baru juga untuk teman-teman sebagai perkenalan saja. Coba perhatikan huruf tegak bersambung yang ada di layar. Huruf tegak bersambung sama seperti huruf biasa, terdiri dari huruf A sampai Z, ya. Biasanya untuk belajar huruf tegak bersambung menggunakan halaman yang bergaris-garis seperti yang di layar. Nah, ini adalah huruf tegak bersambung dari huruf A dan huruf Z. Lihat, coba teman-teman perhatikan cara menulisnya di kolom keberapa saja dan bagaimana. Perhatikan dengan seksama ya. A, B, C, dan sampai Z. Kemudian berikut ini adalah contohnya cara menulis huruf tegak bersambung. Nomor 1, contohnya hari ini hujan turun. Coba perhatikan kalimatnya di sana, menulis seperti biasa. Kemudian tegak bersambungnya ada yang berbeda. Yang berbeda apa teman-teman? Betul, huruf A berbeda. Huruf A, huruf R, huruf I pun berbeda. Ada ekornya. Jadi lebih banyak garis dibandingkan huruf biasanya. Ini contohnya ya. Hari ini hujan turun. Kemudian dituliskan huruf tegak bersambungnya, angin tertiup kencang. Berikut tegak bersambungnya, seorang pengemis kehujanan. Nah, ini huruf tegak bersambungnya. Ya, silakan diamati.
Tibalah pada kesimpulan. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah belajar mengidentifikasi, memahami, dan mencontohkan kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam dengan teks tulis dan gambar. Dan juga hari ini kita juga sudah berkenalan dengan tulisan huruf tegak bersambung. Kalau teman-teman masih kesulitan mencoba berlatih huruf tegak bersambung, tidak masalah. Pada pertemuan kali ini hanya baru perkenalan saja. Oke? Adapun hikmah pembelajaran yang bisa kita ambil dari hari ini yaitu banyak hikmah pelajaran ya teman-teman. Selain kosakata bertambah saat membahas peristiwa siang dan malam, kita juga bisa berlatih tentang kesabaran, keindahan, dan kerapihan dari materi huruf tegak bersambung. Tentu tidak mudah, tapi di sana ada ilmu ataupun ada pelajaran diri, pelajaran kepribadian tersendiri seperti kesabaran, keindahan, kerapihan, dan lain sebagainya. Adapun proyek pada pekan ini sebagai berikut ya teman-teman. Hari ini teman-teman akan berlatih mencoba menulis huruf tegak bersambung. Di layar sudah ada lembar ayo menulis. Jika teman-teman tidak jelas, teman-teman bisa lihat di buku tema ya. Ustazah Yanti sudah menyimpan lembar ini di materi ya, di materi yang sudah dibagikan kepada teman-teman. Teman-teman tinggal isi saja di sana. Di materi bahasa Indonesia ada lembar ini, silakan langsung diisi di sana ya. Langsung diisi di sana. Silakan mencoba menulis huruf tegak bersambung. Seperti itu ya. Contohnya di sini ada kata cerah. Kamu buat kalimatnya terlebih dahulu. Di sini kalimatnya matahari bersinar cerah hari ini. Lalu silakan ditulis huruf tegak bersambungnya, matahari bersinar cerah hari ini. Lalu nomor 2 segar. Silakan buat kalimatnya terlebih dahulu, kemudian tulis huruf tegak bersambung. Begitu nomor 3 dan 4 terik dan bermain. Tuliskan kalimatnya terlebih dahulu. Sekali lagi, silakan teman-teman ambil lembar ini di lembar materi bahasa Indonesia di halaman tertentu. Silakan ambil bagian lembar ini, kemudian isi di sana ya. Alhamdulillah, pertemuan kali ini sudah tuntas. Terima kasih ya sudah menonton videonya sampai selesai. Silahkan ambil segala ilmu yang teman-teman dapatkan dari video ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman menjadi anak yang soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan Google Meet.